meregang nyawa. Bagaikan serigala memburu mangsa, pembantaian terhadap Mursidin dilakukan. Niat baik Mursidin, kepala desa Bujur Tengah dan rombongan untuk menanyakan status tanah kas desa seluas 5 hektar yang diklaim kepala desa sebelumnya, Haji Baidowi, berakhir tragis. Mereka diserang, carut massa terjadi. Lurah Mursidin dan ibu kandungnya, keduanya rebah di tanah, meregang nyawa. Kesalahan formalnya masalah tanah ya, tanah kas desa. Waktu zaman pemerintahan sebelumnya, masih mantan kepala desa ini katanya ditukar guling dan sudah mendapat persetujuan dari Gubernur Jawa Timur. Tetapi ketika alih pemerintahan, perkiraan kita di pemerintahan ini tahun 2003 yang lalu, ternyata kepala desa yang baru ini tidak mendapatkan tanah. Nah, gitu. Tanah kas desa ini sudah ditukar guling, tapi penggantinya tidak jelas. Itu menurut kepala desa yang baru. Peristiwa carok massal itu pun memicu ketakutan warga. Aksi pelaku carok terkenal sangat sadis, dan nyawa kepala desa adalah taruhan atas perebutan tanah kas desa yang ingin dikuasai Haji Dowi. Tak ayal, aparat pun segera bertindak dengan menciduk para pelaku carok massal. 7 pelaku carok dari belasan yang beraksi berhasil ditangkap. Berarti masih ada sekitar 3 carok lagi. Di antaranya Agus beserta istrinya Sania dan Madtoli yang diburu dan dicari keberadaannya. Mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka yang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Untuk pelakunya yang sudah kita tangkap ini 15 orang dan saksi yang sudah kita periksa lebih kurang 40 orang saksi. 15 sudah kita ajukan ke pengadilan, sekarang sudah kasus ini sudah dengan kejaksaan. Pak Agus ini otak utamanya dia. Ya, utama di lapangan yang pertama ya, ini yang termasuk provokator juga dan yang merekrut dari orang-orang dari luar Bujur. Ini ada yang pertama adalah Pak Agus. Pak Agus ini adalah yang membunuh Haji Mursidin yang pertama. Ini memang sudah kita berusaha, termasuk di kediaman rumahnya sudah kita cari fotonya yang bersangkutan, baik di kelurahan dan teman-temannya memang tidak ada yang bersangkutan beserta istrinya Sania berarti. Terus yang ketiga adalah Matuli. Ya Matuli ini sudah ya ini ya Matuli ya. Ini waktu sidang itu dia juga masuk di sini. Ini juga kita cari. Tragedi berdarah dipicu oleh laporan Kepala Desa Bujur Tengah Musridin ke polisi atas status tanah kas desa yang diakui oleh Baidowi, mantan Kepala Desa Bujur Tengah sebelumnya. Bagaimana mungkin tanah ini milik pribadi, sementara surat-surat lengkapnya ada di kantor Kepala Desa, Pak? Baik Pak, masalah ini akan segera kita tindak lanjuti hingga status aslinya benar-benar terbukti. Bagaimana? Boleh saja, kalau itu yang terbaik. Saya hanya memperjuangkan hak warga, Pak. Yang jelas pertama tanah kas desa gitu ya. Tanah kas desa ini ditukar guling. Kan berarti tanah penggantinya ada gitu ya. Tukar guling dengan tanah pengganti yang telah menjadi tanah kas desa ini harus diserah terimakan sebagai aset desa kepada kepala desa lama.
Tapi rupanya waktu itu tidak ada serah terima dan kepala desa yang baru ini tidak tahu mana tanah penggantinya waktu itu. Nggak tahu, mungkin miskomunikasi atau bagaimana, saya tidak bisa mengatakan yang mana yang benar, yang mana yang salah. Tapi yang jelas selalu timbul persoalan seperti itu. Tapi persoalan yang timbul itu yang muncul persoalan pidananya, pengaduan masalah pidana, bukan masalah perdata dari tanah ini. Pemalsuan, proses tukar guling yang dianggap tidak tidak memenuhi syarat gitu, tidak memenuhi syarat karena ada pemalsuan tanda tangan dan lain sebagainya. Sidang pun digelar di Pengadilan Negeri Pamekasan. Di sini, hakim memvonis mantan kepala desa Bujur Tengah Baidowi atau lebih dikenal sebagai Haji Dowi bersalah. Namun, vonis Pengadilan Negeri Pamekasan patah di Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang melepas dakwaan bersalah terhadap Baidowi.